Alhamdulillah Indragiri Hilir salah satu kabupaten yang pelayanan hajinya untuk lokal domestik kita tidak lagi membebankan kepada masyarakat yang akan menunaikan ibadah haji. Itu yang sudah dibangun oleh pemerintah melalui Kementerian Agama. Setiap kantor PUA itu dibangun dengan dana 1, lebih kurang ada 1,7, 1,5 dan ada juga 1,3 yang sudah dibangun beberapa kecamatan, yaitu madrasah kita itu mereka sudah mampu baik itu selesaian madrasah aliyah negeri ataupun sanawiyah negeri itu sudah banyak yang perguruan tinggi yang favorit yang mereka masuki itu ternyata mampu mereka bersaing di sana, itu di pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar sahabat religi? Senang sekali saya Maria bisa menemani sahabat religi semua pada program Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi seputar Kemenak Inhil. Ngopi Pagi adalah podcast resmi dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir yang berisi obrolan seru, ada diskusi tentang berbagai macam topik, mulai dari kebijakan yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir, isu di masyarakat, dan juga kita membahas tentang profil-profil tokoh yang memiliki peran dan membangun Kementerian Agama, khususnya di Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Kiprah dan pengabdiannya di Kementerian Agama sudah lebih dari 2 dekade. Beliau awalnya berkarir sebagai penyuluh agama Islam, setelah itu dipercaya sebagai Kasih Bimas Islam, pernah juga sebagai Kasih penyelenggara haji dan umroh, dan sekarang beliau diamanahkan sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir. Mari kita sambut bersama Bapak Haji Harun SAG MPD. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam, Maria. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kesibukan apa sekarang, Pak? Kalau kesibukan sangat banyak sekali. Berkaitan dengan pendidikan, haji, dan juga zakat, BWI, Badan Wakaf Indonesia, setelah itu Bimas Islam, dan juga pendidikan PD Pontren. Ini kesibukannya tentu beda-beda. Iya, benar. Masing-masing kasih itu beda-beda kesibukannya. Itu Pak. Nah, Pak, sekarang kita sudah launching podcast dari Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir. Itu kita kasih nama dengan Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi seputar Kemenak Inhil. Nah, sekarang kita pengen tanya nih tanggapan Bapak tentang launchingnya podcast Ngopi Pagi tersebut. Ya, saya selaku Kepala Kantor Kementerian Agama tentu menyambut baik hal ini. Ya, menyambut baik dengan adanya podcast ini, Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi seputar Kemenak Indragiri Hilir atau Kemenak Inhil. Ini sangat positif. Kenapa saya katakan sangat positif? Ini merupakan corong daripada Kementerian Agama, nanti akan menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat, baik itu seluruh program-program Kementerian Agama yang ada, ataupun apa saja yang Kementerian Agama kerjakan. Nah, ini kan terutama nanti berkaitan tentang proses pernikahan dengan aturannya. Ini bisa kita sampaikan di masyarakat. Yang kedua, dunia pendidikan. Nah, kita kan di Kementerian Agama ini lebih kurang 450 itu madrasah yang ada dan 64 pondok pesantren yang ada. Setelah itu tentu
masyarakat ingin tahu semuanya ini. Iya betul. Ya kan? Berapa yang negeri, berapa yang swasta, bagaimana sistem pembangunannya. Ini kan perlu informasi-informasi agar masyarakat menerima informasi dari Kementerian Agama itu jelas. Nah ini. Jadi di samping itu juga saya menyambut positif podcast ini adalah bagaimana nanti dengan adanya podcast ini itu dapat lebih mensyiarkan ya penyampaian-penyampaian umpamanya berkaitan dengan hukum fikih ya, kita bisa mengundang nanti para kiai kita atau para ahli fikih untuk berkaitan ya dengan sesuatu hukum ya. Nah ini umpamanya hukum waris segala-galanya. Setelah itu nanti berkaitan dengan bulan Ramadan ya kan, ceramah-ceramah di bulan Ramadan, apakah itu nanti kultum ya. Ini bisa dikembangkan dari podcast ini. Sangat positif sekali saya menilai. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim semua yang sudah punya pemikiran yang positif ini. Mudah-mudahan dengan adanya podcast ini maka masyarakat menerima informasi 20 kecamatan, 236 desa yang ada di Indragiri Hilir ini akan menerima informasi dari Kementerian Agama langsung ya, dari kantor Kementerian Agama. Itu menurut saya. Oke. Nah, tanggapan dan harapan dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama sudah kita dengar. Sekarang kita pengen Bapak meresmikan secara resmi tentang podcast kita, Pak. Silakan, Ya. Pak. Saya mempunyai harapan besar kepada podcast Ngopi Pagi penuh inspirasi ini. Mari sama-sama kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar podcast ini dapat berjalan dengan baik, positif, sehingga masyarakat dapat menerima informasi yang positif dari Kementerian Agama. Kita sama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Podcast Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi seputar Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir. Alhamdulillah. Resmi sudah, ya kan? Ya, Oke, terima kasih Bapak. ya, sebelum lanjut kita ngopi dulu. Ngopi dulu ya, silakan ayo. Pak. Ayo, Ya, boleh. ini ada kopi tak diminum macam mana ini ya? Ya, oke. Oke. Nah, baik Pak. Ya. Tentang podcast kita sudah. Ini sekarang kita pengen pertanyaan yang lebih serius Pak ya. Ya. Nah, sekarang sahabat religi pengen tahu ini peran dari Kementerian Agama yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir ini di tengah-tengah masyarakat apa aja Pak perannya? Ya, terima kasih. Kalau kita nengok peran Kementerian Agama khusus di Kabupaten Indragiri Hilir itu sangat besar sekali. Karena di Kementerian Agama itu sendiri ada beberapa kasih atau bagian. Pertama mulai dari TU ya, tata usaha. Setelah itu ada pendidikan madrasah. Ini yang membawahi madrasah. Tadi saya katakan lebih kurang 450 madrasah. Setelah itu ada 64 pondok pesantren. Ini salah satu peran yang cukup luar biasa. Itu baru satu. Bagaimana mencerdaskan daripada anak-anak bangsa melalui pendidikan agama itu sendiri. Ya, walaupun di dalamnya itu ada juga pendidikan umum. Nah, ini yang ditangani oleh Kementerian Agama khusus Kabupaten Indragiri Hilir. Begitu juga Kementerian Agama di kabupaten lain. Tentu peran ini peran mendidik ya, untuk mencerdaskan. Nah, ini pemerintah melalui Kementerian Agama berbagai program yang telah diluncurkan. Umpamanya saat ini tengah-tengah gencarnya ada program daripada
Kementerian Agama melalui RIP MQR itu, ya, RIP Untuk MQR pendidikan, ya, di dunia pendidikan. Jadi sangat banyak sekali, ini termasuk bantuan-bantuan kepada madrasah-madrasah, sehingga madrasah itu terbantu di dalam baik itu fisiknya, baik itu SDM daripada guru-gurunya, semuanya ini. Itu satu. Yang kedua begitu juga dengan pondok pesantren, ya. Pondok pesantren itu sendiri kita kemarin juga mendorong bahwa akan diadakan perda pondok pesantren. Ini alhamdulillah pihak DPR sudah menyambut baik hal ini, mungkin perdanya sudah selesai. Ini ke depan kita harapkan pondok pesantren itu terbantu. Yang ketiga itu PAI, ini dunia pendidikan saja, pendidikan agama Islam. Ini menangani tentang guru-guru. Ini termasuk peran Kementerian Agama. Guru-guru agama yang mengajar di sekolah umum. Nah, jadi TPG-nya itu dibayarkan dari kita. Jadi inilah yang salah satu peran yang kita lihat. Yang berikutnya juga Bimas Islam, Bimbingan Masyarakat Islam. Ini berperan 20 kecamatan, setiap kecamatan itu ada KUA. Dan KUA-KUA ini dah beberapa KUA yang sudah kita bangun pembangunan kantornya. Ini demi pelayanan masyarakat. Apalagi sekarang program pemerintah berkaitan dengan revitalisasi KUA. Ini sangat jelas sekali bahwa bagaimana pemerintah melalui Kementerian Agama berharap masyarakat itu terlayani dengan baik. Pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat, memberikan pelayanan, sehingga nanti dengan pelayanan baik ini masyarakat mereka tidak lagi merasa susah di dalam mendapatkan pelayanan itu sendiri. Itu yang berada di Bimas Islam. Selanjutnya kalau kita zakat dan wakaf ini kita berkolaborasi bersama Basnas Kabupaten Indragiri Hilir, ya. Ini juga kita juga mendapat petunjuk berkaitan ini melalui Kanwil Agama Provinsi Riau. Juga pengembangan sama, bagaimana kita membuat jaring-jaring kerja untuk memajukan wakaf, gitu ya. Jadi zakat dan wakaf itu sendiri. Selanjutnya yang ada di Kementerian Agama adalah bagian haji, ya. Haji ini kita punya seskohat dan setiap tahunnya kita memberangkatkan haji itu rata-rata ya di atas 600 lah. 600 jemaah yang ada, termasuk pada tahun ini. Ini pelayanannya, alhamdulillah Indragiri Hilir salah satu kabupaten yang pelayanan hajinya untuk lokal domestik kita tidak lagi membebankan kepada masyarakat yang akan menunaikan ibadah haji. Ini sudah memakai perda. Jadi masyarakat itu tidak dibebankan sepeser pun di dalam pembiayaan biaya lokal itu sendiri. Kalau mereka berangkat misalnya dari Indragiri Hilir, dari Tembilan ke Pekanbaru, itu semuanya ditanggung oleh pemerintah daerah. Atau mereka berangkat pada tahun tadi 2023 berangkat dari Indragiri Hilir menuju Batam juga gratis. Semuanya ditanggung oleh pemerintah, mulai dari proses ya manasiknya ditanggung oleh pemerintah melalui Kementerian Agama, setelah itu pemberangkatannya, termasuk makan minumnya, transportasinya, pulang pergi ditanggung oleh pemerintah daerah. Ini kita bersyukur bahwa pemerintah Kabupaten Hilir begitu besar sebagai tanggung jawab terhadap haji itu sendiri. Ini kita berharap ke depan tentu pemerintah hal ini terus berlanjut, agar masyarakat kita ini terbantu. Ya, kadang-kadang ya karena masyarakat kita ini penghasilannya adalah dari petani, kadang harga kelapa turun naik. Dengan adanya seperti bantuan pemerintah tentang keberangkatan ini, tentu
beban daripada masyarakat itu agak ringan karena tidak lagi memikirkan dana-dana domestik karena sudah ditanggung oleh pemerintah. Ini yang dapat saya sampaikan kepada kita semuanya, kepada yang para penonton, para sahabat religi, ya, sahabat religi, sebagai informasi. Banyak lagi sebenarnya yang bagaimana peran serta Kementerian Agama itu di tengah-tengah masyarakat. Kita juga, saya sampaikan, di luar itu semuanya, kita pakem itu. Pakem itu adalah yang diketuai oleh jaksa. Di dalamnya ada dari Kementerian Agama, dari pemerintah daerah, Kapolres, Dandim, semuanya. Inilah pengawasan tentang aliran kepercayaan yang ada Kabupaten Inggris Hilir. Dan ini juga bekerja sama kita dengan tokoh-tokoh masyarakat. Bagaimana memberikan rasa aman, ya, rasa aman kepada masyarakat. Kalau ada aliran-aliran yang memang, aliran-aliran sempalan yang memang tidak sesuai dengan aturan negara kita, ini mudah dideteksi, terutama kawan-kawan yang ada penyuluh agama. Setiap kecamatan itu ada 7 sampai 9 orang penyuluh agama, Kementerian Agama, yang memang ditugaskan. Ya, mereka memberikan informasi ke Kementerian Agama. Kementerian Agama menyampaikan kalau memang ada hal begitu kepada ketuanya adalah Jaksa Kabupaten Negeri Hilir. Ini kita akan mengadakan rapat bagaimana mengambil tindakan seterusnya. Banyak lagi peran-peran Kementerian Agama itu untuk bagaimana memberikan informasi, pelayanan, segalanya. Jadi kalau saya ceritakan mungkin hampir tidak cukup satu hari, itu panjang sekali. Nah, tadi sahabat religi, Bapak sudah menjelaskan tentang peran-peran kantor Kementerian Agama. Ada banyak sekali ya, ada dari Bimas, ada dari madrasah, ada pendidikan agama Islam, dan pelayanan haji. Nah, kita pengen tahu nih Pak, capaian-capaian apa yang telah diraih dari Kementerian Agama dari peran-peran yang sudah tadi kita jelaskan. Untuk mengukur capaian ini sebenarnya tentu dunia pendidikan pertama itu sudah cukup banyak ya, keberhasilan anak-anak madrasah itu yang baik itu secara nasional, tingkat provinsi, kabupaten, banyak sekali tercapai itu di dunia pendidikan. Dan kita lihat juga madrasah-madrasah kita itu mereka sudah mampu baik itu selesaian madrasah aliyah negeri ataupun sanawiyah negeri itu sudah banyak yang perguruan tinggi yang favorit yang mereka masuki itu ternyata mampu mereka bersaing di sana. Itu dunia pendidikan. Untuk berada di Kementerian Agama itu sendiri, capaian-capaiannya itu adalah salah satu kita juga mendorong kemarin itu perda itu, ya, perda haji itu sendiri alhamdulillah berhasil sampai saat sekarang ini. Dan di fisik kalau kita pikir capaian, alhamdulillah kita bersyukur keberkahan yang diberi oleh Allah kepada kita semuanya, terutama kawan-kawan yang berada di Kementerian Agama seluruhnya. Dapat kita lihat ya, seperti saat sekarang ini kita telah dibantu oleh PUPR yang ada di Kecamatan Mandah. Ini didorong oleh Kanwil Agama ke Provinsi, Kementerian Agama, PUPR, pemerintah daerah, sudah terbangun madrasah sanawiyah yang cukup representatif di sana ya, dengan dana 12 miliar itu yang ada di Kecamatan Mandah. Setelah itu juga di Tanah Merah ya, ini juga sudah dibangun madrasah aliyah negeri yang juga melalui pemerintah, itu melalui PPR dan Kanwil Agama Provinsi Riau dan Kemenak Kabupaten Hilir, itu juga terdapat dibangun madrasah aliyah negeri yang berada di Kecamatan Tanah Merah dengan dana 9 miliar. Ini kan capaian-capaian luar biasa. Belum kantor KUA.
itu yang sudah dibangun oleh pemerintah melalui Kementerian Agama. Setiap kantor KUA itu dibangun dengan dana 1, lebih kurang ya, lebih kurang, bisa dikoreksi nanti, ada 1,7, 1,5 dan ada juga 1,3 yang sudah dibangun beberapa kecamatan, yaitu sama Kecamatan Tembilahan yang saat sekarang ini dapat kita rasakan bagaimana Kementerian Agama memberikan pelayanan untuk memudahkan masyarakat dengan kantor yang cukup representatif menurut saya. Alhamdulillah gitu. Setelah itu Kecamatan Tempuling kita lihat, ya itu dapat dilihat bahwa kantor KUA-nya, kantor urusan agama cukup representatif. Setelah itu dengan dana juga yang sama, ya tadi yang telah saya sebutkan. Setelah itu KUA Kecamatan ini Reteh, ya. Setelah itu KUA Kecamatan Pulau Kijang, ya. Pulau Kijang, Reteh Kota Baru, ya. Kota Baru. Setelah itu Pulau Kijang, itu juga sama, 2 lantai dibangun oleh Kementerian Agama, pemerintah. Ini semuanya bertujuan bagaimana memberikan pelayanan yang baik, servis, kalau kita katakan servis excellent, bagaimana semudah-mudahnya. Setelah itu juga di Sapat, ya, Kuala Indragiri, ya, itu juga sudah dibangun kantor KUA yang cukup, yang bagus. Tanah Merah juga dibangun kantor KUA yang sudah bagus. Mandah juga sudah dibangun. Insya Allah tahun depan, ya tahun 2025, juga pemerintah melalui Kementerian Agama, ya ini akan membangun KUA Kecamatan Enok. Mudah-mudahan kita berharap ini tidak ada kendala. Begitu juga nanti akan dibangun juga, ini di sebelah kita, sebelah kantor Kementerian Agama. Kita berterima kasih kepada pemerintah daerah yang telah menghibahkan tanahnya ke Kementerian Agama. Nanti mudah-mudahan kalau memang tidak ada halangan, tahun 2026 akan dibangun pelayanan haji terpadu yang ada di sebelah kita. Tanahnya itu sudah dihibahkan oleh pemerintah daerah. Mudah-mudahan ini tidak ada halangan. Jadi banyak lagi capaian-capaian Kementerian Agama itu, bantuan-bantuan dari pusat seperti bantuan BKBA itu kepada madrasah langsung, ya, untuk baik itu rehab, baik itu rehab berat, semuanya dibantu. Tahun ini kita mendapat 39 madrasah. Setelah itu juga kita dibantu oleh Basnas Pusat sebanyak 25 madrasah khusus MCK saja. Dan juga MCK ini itu di pondok-pondok pesantren itu juga dibantu semuanya. Jadi banyak sekali kalau kita ceritakan capaian-capaian itu semua. Syukur, kita cuma bisa bersyukur. Saya merasakan hal ini luar biasa, ya. Kita tidak tahu di kabupaten lain apakah sama dengan kita juga seperti itu. Yang jelasnya di kabupaten kita, Kabupaten Indragiri Hilir, banyak sekali keberkahan yang diberikan oleh Allah. Hari ini saya cuma bisa kata-kata lain bersyukur, karena di dalam surah Ibrahim ayat 7 itu Allah mengatakan wa ista'zana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur atas nikmatku, mesti akan bertambah, pasti, kata Allah. Tetapi kalau kamu mengingkari, tidak merasa bersyukur, inna azabi lasyadid, azabku amat pedih. Jadi wajarlah kita sebagai makhluk, sebagai putra-putri Kabupaten Indragiri Hilir, ya khusus di Kementerian Agama, bersyukur hal ini untuk dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Itu. Terima kasih Maria. Ya, panjang lebar ya sahabat religi. Oke, dari yang kita dengar tadi, kita pengen tahu nih, sebagai pemimpin di lembaga yang besar, bagaimana cara Bapak mengelola pikiran dan waktunya Pak untuk di Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir ini? Saya rasa sahabat religi dan Bu Maria, setiap kita itu adalah pemimpin, terutama diri kita pribadi,
pemimpin dalam keluarga, saya kebetulan saja diamanahkan ya untuk menjadi kepala kantor Kementerian Agama. Hal ini tidaklah merupakan suatu yang harus kita banggakan, tetapi bagaimana amanah ini kita pegang dengan baik, kita dapat melaksanakan dengan baik, dan kita berbuat untuk negeri kita yang tercinta, Kabupaten Indragiri Hilir ini. Itu masalah membagi waktu itu tinggal kita saja. Kadang-kadang saya sering berpesan kepada kawan-kawan ya PNS, ya kan, harus mampu membedakan mana kepentingan memang dinas, mana kepentingan pribadi. Jangan kita campur adukkan. Gitu. Ada memang saat kita harus bersama dengan keluarga, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ada memang saat kita harus melaksanakan tugas, kita harus gunakan dengan sebaik-baiknya agar hasilnya maksimal. Jadi kedua hal inilah yang harus kita manage dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai nanti teraduk dia, ini kepentingan dinas menjadi kepentingan pribadi, kepentingan pribadi menjadi kepentingan dinas. Ini jangan, ya. Sebab kepentingan dinas itu berkaitan dengan bagaimana kita menggunakan sesuatu berkaitan dengan negara. Sementara kepentingan pribadi kita itu kebanyakan itu kita harus tidak tercampur dia kegiatan-kegiatan ini melalui kepentingan pribadi. Kalau ini sudah tercampur, ini salah kaprah kita nanti. Ya, jadi waktu memang harus dibagi, ada untuk keluarga juga. Ada waktu-waktu yang memang waktu senggang kita, apalagi sekarang kita bisa mengambil cuti, ya kan, misalnya ada kepentingan keluarga kan bisa cuti. Jadi tidak terlalu terikat, tetapi jangan kita abaikan kepentingan dinas sehingga mengganggu nanti proses kita sebagai ASN Kementerian Agama itu sendiri. Gitu. Oke, baik. Terakhir Pak, pertanyaan dari kita. Begini, kan tadi di profil sudah Maria jelaskan bahwa Bapak kepemimpinan selama 2 periode, mungkin lebih ya Pak ya? Belum. Oh, belum. Belum. Oh, belum. Belum. Jadi pengen nih dengar dari Bapak nilai-nilai yang bisa Bapak bagikan kepada sahabat religi apa? Pesan-pesannya. Tentu bisa saya sampaikan kepada para pemirsa ya religi podcast Kementerian Agama dan juga kita semuanya, Bu Maria, disiplin yang penting. Ya, disiplin waktu di dalam melaksanakan tugas kita itu satu. Setelah itu tidak sombong. Itu penting, tidak sombong dan tidak angkuh. Apalah kita ini, jabatan hanya sifatnya sementara. Ya, setelah itu nanti akan dipergilirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak perlu kita terlalu berbangga-bangga dengan jabatan itu, kita syukuri saja dan kita jalani. Ada pepatah yang disampaikan kepada saya oleh senior-senior saya itu, jadi jalani, nikmati, syukuri. Itu yang penting. Ya, kita jalani semuanya yang sudah menjadi ketentuan kita sebagai negeri, dijalani. Ya, setelah itu kita nikmati apa yang menjadi tugas, jangan menjadi beban. Setelah kita menjalani tugas semuanya tidak menjadi beban, kalau mencapai hasil yang baik itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya jalani, nikmati, syukuri. Itu disiplin waktu itu yang harus, dan tidak sombong bersama kita. Ya. Gitu aja Pak. Ya. Baik sahabat religi, kita sudah di akhir penghujung acara. Dapat kita simpulkan bahwa dalam hati dan pikiran kita ingat bahwa kita selalu bersyukur, tidak sombong dan disiplin waktu. Nah, kita jalani, nikmati dan syukuri.
Baik sahabat religi, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak narasumber kita, Bapak Ya, Kepala sama-sama. Kantor Kementerian Agama Ya, Kabupaten Mulia. Banda Hilir, Bapak Haji Semuanya, Harun ya. DPD, semoga selalu diberikan kesehatan ya Pak Amin, ya Allah, amin. dan dilancarkan dalam melaksanakan tugasnya. Amin. Amin. Kami ucapkan juga kepada seluruh sahabat religi dengan membantu kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi pagi, ngobrol inspirasi seputar Kemenak Inhil. Salam sinergitas. Salam sinergitas.